Bismillahirrahmanirrahim. Yang diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, ada beberapa anjuran pada hari Asyura. Ada yang riwayatnya sahih, ada yang riwayatnya dhaif, ya. Tapi dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis dhaif yu'malu bi fadailil a'mal. Hadis yang dhaif boleh kita lakukan dengan fadilah amal. Amal kita nggak memudaratkan orang lain, nggak membahayakan orang lain, toh kesemuanya itu ya sangat baik untuk kita lakukan. Apa diantaranya? Puasa, ya, tausi alal iyal, memberikan daripada keluasan uang belanja. Nah, ibu-ibu nanti ingetin suaminya, hari Asyura disunnahkan makan yang enak, ya, sunahkan kita untuk makan yang enak. Di dalam hadisnya panjang lebar, Nabi Hurairah menyebutkan, innallaha iftarada alal mu'minina ala bani Israil shom yaumin ya fis sanah wa huwa yaum Asyura. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada orang-orang ya pada Bani Israel untuk berpuasa satu hari dalam setahun, yaitu puasa Asyura. Kemudian dikatakan fasumu, puasalah, wa wasyu ala iyalikum, puasalah dan berikanlah keluasan pada keluarga kalian, anak-anak kalian. Dikatakan fa innahu man wasa ala iyalihi wa ahlihi, siapa orang yang memberikan keluasan rezeki pada keluarganya, pada anak-anaknya, wa ahlihi, pada istrinya, min malihi, dari hartanya, ya, wasa'afihillah alaihi sa'ir sanatih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keluasan rezekinya setahun penuh. Ini masih awal bulan Muharram, bulan pertama. Itu di bulan-bulan lainnya dalam setahun akan diberikan keluasan rezeki atas orang-orang yang memberikan keluasan uang belanja pada keluarganya, makanan jajanan kepada anak-anaknya pada hari Asyura. Faman shoma yauma Asyura, siapa orang yang berpuasa hari Asyura, riwayatnya lain nih dengan yang tadi, faka'annama shoma dahar kullah, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Puasa hari Asyura seolah-olah dia puasa setahun penuh. Wa huwa yaum shaumul anbiya, dan puasa Asyura adalah puasanya para anbiya, para nabi. Mereka berpuasa pada hari Asyura. Man ahya laila Asyura bil ibadah faka'annama abadallahu ta'ala mislu ibadah ahli samawati sab'a. Siapa orang yang menghidupkan malam Asyura, yaitu malam Kamis, dengan ibadah, ya, kata Habib Salim, minimal dikatakan ibadah, hidupin bainal maghrib amisya, hidupin maghrib amisya. Nanti malam sebelum dia sahur bangun sebentar, baca Al-Quran, sholat malam sebentar, sahur deh, ya, sholat subuhnya berjamaah, maghrib isya dihidupin tuh, sholat berjamaah otomatis kan, sholat subuh berjamaah, seperti dia ngidupin semalam penuh, isya berjamaah dan subuh berjamaah. Ya, siapa orang yang menghidupkan daripada malam Asyura dengan ibadah, seolah-olah dia beribadah seperti ibadahnya penduduk 7 lapis langit, daripada ibadahnya malaikat, ya, dia ibadah pada malam Asyura. Ini walaupun misalkan hadisnya dhaif, ibadah namanya ibadah, kapan waktu aja kita amalin, nggak ada salahnya. Ya, nggak ada yang kita sakiti, nggak ada yang kita nggak ada, bukan daripada masalah keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man shalla fihi 4 rakaat, siapa orang yang melaksanakan salat 4 rakaat pada hari Asyura. Niatnya gimana? Mau niatnya apa aja? Usolli 4 rakaatin, Allahu akbar deh. Usolli Allah, karena nafil mutlak, atau salat niat sembahyang duha, dia baca ini ayat. Ya, man shalla fihi 4 rakaat, siapa yang melaksanakan salat pada hari Asyura 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Yaqra fi kulli rakaah alhamdulillahi marrah wa qul huwallahu ahad 51 marrah. Baca di setiap rakaatnya Fatihah dan surat kulhu sebanyak 51 kali. Kemudian ghafarallahu lahu dzunub 50 aman, 51 kali kulhunya. Kemudian ganjaran pahalanya diampun dosa-dosanya selama 50 tahun. Ya, umur kita belum sampai 50 tahun, terus diampuni nggak? Gara-gara nggak sampai umur 50 dapat ampunan, bahkan yang sisanya diberikan pengampunan buat kedua orang tuanya. Sisanya dia hanya cuma umurnya misalkan 45 atau 49, kurang setahun lagi, itu buat kedua orang tua, diampunin kedua orang tuanya
dengan sebab anaknya berpuasa pada hari Asyura. Diampur 50 tahun. Baca Fatihah dan kulhu sebanyak 51 kali. Bukan kulhu aja ya, kulhu 51 kali, gampang banget. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang enggak kuat berdiri, duduk. Ya, saat Yudi duduk nggak bisa Yudi. Sholatnya duduk, mau pakai kursi atau depor duduk di lantai nggak apa-apa. Yang penting dia sholat, nggak disebutin di sini harus berdiri, nggak. Penting sholat. Yang penting ada sholat di situ. Niatnya apa? Nggak usah direpotin masalah niat. Dia sholat di situ, baca ini surat 4 rakaat, ya, dengan 1 salam atau mau 2 salam juga nggak apa-apa. Ya, 1 salam itu di sini dikatakan 4 rakaat, nggak dibilang 1 salam atau 2 salam. Bagaimana aja boleh. Ya, dia melaksanakan itu ya pada hari Asyura, yaitu ba'dal isyraq misalkan atau di waktu duha lebih afdal. Kemudian waman tasaddaqa dikatakan sebelumnya waman saga fi yaum Asyura syarbata ma sadallahu yaumal atashil akbar ka'san lam yadma' ba'daha abada. Siapa orang yang memberikan seteguk air pada hari Asyura, seteguk air doang nih, orang lagi jalan ya, kita suruh minum, paksain dia minum, lagi puasa. Jangan yang begitu. Lagi kausan jalan tuh, siang-siang kali bolong. Kita lihat itu nggak puasa ya. Sini ada MS nih, mau enak banget, masya Allah. Kasih minuman apa aja. Ya, jangan pakai ditanya man saga fi yaum Asyura. Siapa orang yang berikan minuman? Nih minuman sini es doger, apa es kelapa, apa air putih, apa hasil minuman deh. Ya, nggak usah pakai dibahas lagi masalah minuman apa aja. Di hari Asyura, sadallahu yaumal atashil akbar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tuangkan dia di hari tatkala orang-orang pada kehausan. Tatkala orang di hari kiamat orang pada kehausan dikasih tegukan itu nggak bakal kehausan selamanya. Ya. Kemudian wa ka'annama lam ya'si Allah tarfata 'ain, dan seolah-olah orang yang memberikan tegukan air tersebut nggak pernah bermaksiat seumur hidupnya, seolah-olah ya. Kemudian waman tasaddaqa fihi bisadaqah, siapa orang yang bersedekah dengan satu sedekah di hari Asyura, ya, waman tasaddaqa bisadaqatin fa ka'annama lam yarda sa'il qad, seolah-olah dia nggak pernah menolak orang-orang yang pernah dia datengin ke rumahnya, dia bilang ntar dulu kagak ada, maaf dulu ya, itu dia udah pernah menolak itu deh. Di hari Asyura dikasih seolah-olah yang kemarin-kemarin tuh dia dapat ganjaran pahala memberikan daripada sedekah. Nggak pernah dia menolak orang-orang yang pernah ditolak. Wa man masaha fi ala rasul yatim, ini di garis bawahi orang kita nih. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, mengusap, wa ahsana ilaihi au ahsana ilaihi, atau dia menggembirakan, yang girangin hati anak yatim, ya, faka'annama ahsana ila aitam walad adam kulluh, maka seolah-olah dia menggirangkan, menyenangi daripada anak Adam, yatim anak Adam seluruhnya, semuanya di hari Asyura, di hari Asyura, bukan di hari-hari lain. Ini faedahnya, keutamaannya pada hari Asyura. Di hari-hari lain tiap hari kita dianjurkan untuk itu. Ya, minimal ya paling kagak di hari Asyura kita dianjurkan untuk berbuat baik kapan aja. Sholat sunnah kapan aja, baca zikir kapan aja. Puasa Senin Kamis nggak diharuskan ya, puasa sunnah. Hari Asyura termasuk daripada Asyurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa kebetulan bertepatan dengan Asyura. Kemudian wa man ada fi maridan, ya, siapa orang yang menjenguk orang sakit yaum Asyura fakana ma'adal maral fakana ada mardal aulad Adam kulluh. Siapa orang yang menjenguk orang sakit di hari Asyura seolah-olah dia menjenguk orang sakit yang seluruh orang sakit dari Bani Adam.